Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Eldinus Samong Leilai dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi dari Prodi Akuntansi. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Statistik Bisnis 2, di mana judul presentasi saya kali ini yaitu yang berkaitan dengan pengujian hipotesis. Semoga video saya ini bermanfaat dan memberikan penjelasan kepada teman-teman semua. Langsung saja teman-teman, pembahasan saya mengenai pengujian hipotesis. Nah, kita lihat terlebih dahulu definisi dari hipotesis itu sendiri. Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Jadi hipotesis ini adalah dugaan jawaban atau masih pengujian, atau misalnya prediksi belum hasil atau dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya kita lihat perumusan hipotesis itu sendiri. Perumusan hipotesis sebagai petunjuk arah dalam perancangan penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data, serta penyimpulan. Perumusan hipotesis sudah dapat dibaca di uraian masalah, tujuan penelitian, kajian teoretik, dan kerangka pikir sehingga rumusannya sejalan. Jadi rumusan tulis ini adalah rumusan sebagai petunjuk arah dalam rancangan penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data serta penyimpulannya. Nah, perumusan hipotesis ini yaitu dinyatakan sebagai kalimat pernyataan, kemudian melibatkan minimal 2 variabel penelitian, kemudian mengandung suatu prediksi atau perkiraan, dan yaitu harus dapat diuji atau testable. Selanjutnya kita lihat dua tipe hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis nol atau bisa disingkat dengan H0. Hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, atau tidak adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Kemudian selanjutnya yaitu hipotesis alternatif atau H1, yaitu hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, atau tidak adanya perbedaan antara dua kelompok ataupun lebih. Nah, kalau kita lihat tabel yang saya tampilkan ini, bahwa kekeliruan hipotesis yaitu terbagi menjadi dua, yaitu keadaan sebenarnya benar atau salah dari apa yang kita putuskan, misalnya keputusan terima hipotesis ataupun tolak hipotesis. Kemudian kalau misalnya kita lihat keadaan sebenarnya benar, tidak membuat kekeliruan tipe 1, kemudian kalau salah kekeliruan tipe 2 tidak membuat kekeliruan. Nah, inilah gambaran daripada kekeliruan hipotesis. Selanjutnya kita lihat pengujian hipotesis. Yang pertama yaitu penarikan kesimpulan yang berakhir pada penerimaan dan penolakan hipotesis diawali oleh pengujian hipotesis. Jadi pengujian hipotesis ini maupun penarikan maupun kesimpulan yang kita ambil tergantung pada penolakan hipotesis diawali dengan pengujian hipotesis. Jadi penarikan maupun penolakan itu diawali atau dibenarkan ketika kita melakukan pengujian hipotesis. Kemudian yang kedua yaitu hasil akhir. Nah, hasil akhirnya ini adalah dua pilihan berupa diterima ataupun ditolak suatu hipotesis didampingi pernyataan lain yang berlawanan sehingga diperoleh H0 maupun H1. Jadi hasil akhirnya adalah dua pilihan berupa diterima maupun ditolak. Nah, teman-teman, dari gambar ini, dari tabel ini kita bisa melihat contoh pasangan H0 maupun dan H1. Misalnya pasangan hipotesis 2 ekor. Misalnya kalau kita lihat rumusnya, misalnya H0 min H0 dibagi dengan XA sama dengan XB. Kecuali ke sisi area yang lain, misalnya daerah penolakan, misalnya H1 dibagi XA tidak sama dengan XB. Nah, kalau kita lihat daerah penolakan atau H0 ini seperti langsung kita ikutin tanda panjangnya itu batas kritis H0, kemudian daerah penerimaannya H atau H0, kemudian daerah penolakannya HO atau H0. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa
daerah penolakan maupun daerah penerimaan itu saling berlawanan karena mencari hasil-hasil yang sebenarnya agar suatu pernyataan atau suatu pengujian hipotesis bisa ditolak maupun bisa diterima. Nah, teman-teman, sebelumnya saya bahas bahwa pasangan hipotesis 2 ekor. Kalau yang tabel yang saya tampilkan ini yaitu pasangan hipotesis 1 ekor pihak kanan. Jadi hanya pihak kanan saja. Sementara pihak kirinya atau penolakan untuk pihak kiri itu tidak ada, teman-teman. Jadi ini yang dimaksud dengan penolakan untuk 1 ekor atau sebagian kanan. Nah, kalau kita lihat contoh pasangan hipotesis 1 ekor pihak kiri. Tadi kan saya sebutkan bahwa saya tampilkan tadi sebelum ini bahwa itu pasangan hipotesis 1 ekor pihak kanan. Nah, kalau yang ini teman-teman itu adalah pasangan hipotesis 1 ekor pihak kiri, di mana daerah penolakan ini krisis atau H0 ini hanya di sebelah kiri. Batas daerah penolakan pun bergeser sedikit, dan penerimaan, kalau dari segi penerimaan daerah penerimaan itu tetap, teman-teman. Tadi kita bisa bedakan mana pasangan hipotesis yang 1 ekor pihak kiri maupun pihak kanan. Selanjutnya kita lihat pengujian hipotesis satu rata-rata. Urutan dalam pengujian hipotesis tentang 1 rata-rata misalnya terdiri dari misalnya rumuskan hipotesis, kemudian tentukan nilai atau kemudian hitung Z0, pengujian hipotesis, dan penarikan kesimpulan. Jadi inilah langkah-langkah pengujian daripada hipotesis 1 rata-rata. Teman-teman, seperti layar yang saya tampilkan ini adalah rumus daripada hipotesis, di mana rumus 1, rumus kedua, dan rumus ketiga ini adalah rumus daripada rumusan pengujian hipotesis. Mungkin teman-teman bisa lihat bahwa ini sangat jelas ada daerah penolakan maupun daerah penerimaan. Nah, selanjutnya kita lihat pengujian hipotesis untuk sampel besar. Nah, ini sampel besar, teman-teman ya. Sampel besar misalnya n lebih besar daripada 30, kemudian menggunakan uji Z varian atau ragam diketahui, di mana rumus ini seperti yang teman-teman lihat, ini adalah rumus pengujian hipotesis untuk sampel besar. Kemudian kalau kita lihat pengujian hipotesis untuk sampel kecil, jadi kalau teman-teman lihat ini sangat berlawanan antara pengujian hipotesis untuk sampel kecil maupun sampel besar. Rumusnya pun dibilang saling berlawanan. Nah, teman-teman, untuk contoh pengujian hipotesis 1 rata-rata, misalnya teman-teman bisa melihat contoh di bawah ini yang saya tampilkan, gambar yang saya tampilkan. Sebuah penelitian terhadap nilai mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 8 SMP menunjukkan rata-rata awal nilai siswa adalah 60 dengan standar deviasi sebesar 7. Sesudah berselang 3 bulan, guru meragukan hipotesis tentang rata-rata nilai bahasa Inggris di atas. Untuk meyakinkan keabsahan hipotesis, sebuah sampel diambil secara acak sebesar 40 siswa dari populasi, dan hasilnya ternyata sebesar 73. Dan standar deviasi tidak berubah. Ujilah rata-rata nilai mata pelajaran bahasa Inggris siswa tersebut dengan lebih besar dari 60. Nah, dari gambar yang saya tampilkan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa memang benar bahwa hasil sampel dengan hipotesis menunjukkan bahwa lebih dari 60 dengan perhitungan yang contoh saya sebutkan tadi. Maka kita bisa membuktikan dengan rumus-rumus atau perhitungan yang saya tampilkan atau di gambar seperti ini, teman-teman, di gambar yang saya tampilkan ini. Nah, teman-teman, mungkin ini video presentasi saya UTS tentang mata kuliah statistik bisnis 2. Jika ada penjelasan yang kurang jelas atau belum dimengerti, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.